Berikutnya kita coba bahas aplikasi dioda sebagai rectifier, atau rectifier ini kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya penyearah. Rectifier banyak kita jumpai di adaptor atau DC power supply, misal adaptor laptop dan lainnya. Inputnya adalah tegangan AC, jadi kalau di sini misalnya 120 volt 60 Hz, tapi kita ingin agar outputnya DC, seperti ini DC. Ada beberapa tahapan dan fokus pembahasan kita di rectifier, dan nanti sedikit membahas tentang filter juga. Rectifier sendiri ada dua jenis, jadi rectifier ini ada half wave atau setengah gelombang, dan satu lagi ada full wave atau gelombang penuh. Kita coba bahas untuk yang setengah gelombang dulu. Setengah gelombang atau half wave rectifier sebenarnya sangat sederhana. Jadi kalau kita perhatikan rangkaiannya ada V in ya, ada tegangan input AC, lalu kemudian kita pakai satu dioda, dan kemudian satu resistor. Nah, nanti V out-nya atau tegangan outputnya adalah tegangan dari resistor. Ini di sini ada RL ya, L itu untuk load. Baik, jadi inputnya adalah tegangan AC, dan kita coba bahas satu per satu. Ini kita coba bahas setengah gelombang pertama yang positif terlebih dahulu. Jadi karena tegangan inputnya adalah positif, maka polaritasnya di sini positif, di sini negatif. Nah, sehingga ini kalau kita coba ikuti, diodanya polaritas yang ini, kutub ini akan menjadi positif, ini negatif. Dan untuk resistor, ini positif, ini negatif. Akibatnya apa bagi dioda? Karena ini positif dan ini negatif, yaitu anodanya positif, katodanya negatif, maka dioda akan mengalami forward biasing. Saya coba tulis kembali, ini di pembahasan sebelumnya forward bias atau forward biasing, sehingga pintunya terbuka, arus mengalir. Arus mengalir, nah oleh karena itu, tegangan yang ada di resistor, tegangan output, bentuknya akan mengikuti input. Maka tentu akan naik seperti ini, ada gunungnya. Oke, ketika inputnya sekarang di setengah gelombang berikutnya yang negatif, sekarang inputnya negatif, setengah bagian berikutnya, maka polaritasnya akan terbalik. Di sini akan negatif, di sini positif. Nah, sehingga diodanya ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Kita lihat diodanya, karena anodanya negatif, maka ini akan mengalami reverse biasing. Oleh karena itu pintunya tertutup. Arus tidak mengalir. Arus tidak mengalir, maka sudah jelas bahwa voltase di outputnya 0. Jadi untuk periode selanjutnya, ini T periode selanjutnya datar. Dan ini kalau kita coba ulang, maka outputnya akan menjadi seperti ini, yaitu gunung, datar, lalu kemudian gunung lagi, datar lagi, gunung, datar, dan seterusnya. Satu hal catatannya, besaran peak-nya harus kita kurangi dengan 0,7. Jadi di sini rumus yang kita perlu pakai untuk half wave rectifier atau penyearah setengah gelombang, yaitu voltase tegangan peak di output itu sama dengan tegangan peak di input dikurangi dengan 0,7 volt. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini kalau kita coba lihat, ini saya pakai yang lain ya. Ini kita coba lihat yang ini terlebih dahulu, yang bagian atas. Sebenarnya bisa saya coba gambarkan menjadi seperti ini.
yaitu inputnya adalah tegangan V-in, dan kalau kita coba ambil KVL, sigma V sama dengan 0, maka hasilnya adalah minus V-in ditambah 0,7 volt. Ini adalah voltase di dioda, ditambah V-nya resistor yang ini ya, sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, V output atau VR di sini sama dengan V-in dikurangi 0,7. Baik, berikutnya kita coba, ini ada beberapa contoh soal. Sama soalnya, yaitu kita diberikan rangkaian penyearah setengah gelombang, ini dengan satu dioda, dan inputnya adalah voltase AC 5 volt, dan frekuensinya diberikan 100 Hz. Nah, kita diminta untuk yang bagian pertama adalah melakukan sketsa transient response dari V-out. V-out adalah V di RL, di resistornya. Nah, ini bisa kita coba untuk yang A ya. Sudah pasti kita dapati outputnya mengikuti pola gunung, terus kemudian datar, gunung, datar, dan seterusnya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah berapa voltase peak di outputnya. Ini coba saya perbaiki. Datar, gunung, datar. Nah, tentu di sini voltase peak di output. Nah, kita bisa cari voltase peak di output sesuai dengan pembahasan sebelumnya adalah voltase peak di input dikurangi 0,7. Maka sama dengan 5 dikurangi 0,7 sama dengan 4,3 volt. Jadi ini di sini 4,3 ya, peaknya. Nah, pertanyaan yang B, sekarang diminta untuk melakukan sketsa transient response, kali ini arusnya. Arus yang mana? Tentu arus hanya ada satu ya, jadi arusnya akan mengalir seperti ini, I. Bagaimana cara kita menghitung arus? Ini juga sebenarnya cukup sederhana. Ini saya coba kerjakan di bagian sini ya. Untuk yang B, tadi sudah kita lakukan pembahasan di bagian yang atas sebenarnya. Saya coba copy saja. Saya tempelkan kembali di bawah. Nah, ini tadi sudah kita dapatkan persamaan minus V-in ditambah 0,7 volt ditambah VR sama dengan 0. Atau saya bisa coba jabarkan minus V-in ditambah 0,7 ditambah I dikalikan dengan R. Besaran R-nya sama dengan 0. Dan R-nya kalau di soal kita ketahui besarnya adalah 1 kilo ohm. Oleh karena itu langsung kita coba masukkan ke sini, 1 kilo sama dengan 0. V-in-nya saya pakai V-in, saya pakai nilai peak-nya, nilai puncaknya, Vp-in ditambah 0,7, maka nanti I di sini adalah nilai puncaknya juga, IP, tapi kalau arus tidak ada in maupun out ya, sama IP dikalikan dengan 1 kilo, sama dengan 0. Maka hasilnya adalah IP, arus yang mengalir, nilai peak-nya, arus juga di sini bakal mengikuti pola sinusoidal tentunya, sama dengan, tadi inputnya adalah 5, 4,3 dibagi 1 kilo, sama dengan 4,3 miliampere. Jadi jawabannya 4,3 miliampere. Sudah diberikan juga jawabannya di sini. Jadi jawaban untuk yang bagian A maupun jawaban untuk yang bagian B. Baik, selanjutnya kita akan coba lakukan validasi singkat di filestat. Jadi untuk membandingkan hasilnya yang kita peroleh di sini. Baik, di filestat ini saya sudah coba buatkan rangkaiannya dengan dioda, terus kemudian tegangan input AC dan juga resistor. Pertama, nilai-nilainya ya. Jadi resistornya 1 kilo ohm, kita sesuaikan dengan yang di soal.
Lalu kemudian tegangannya tadi 5 volt ya, sudah 5 volt, frekuensinya tidak masalah berapapun. Diodanya kita pilih yang general purpose, kita pakai yang ini. Baik, terus kemudian yang ingin kita lihat outputnya adalah tegangan di resistor. Oleh karena itu saya coba view in new scope, dan yang mau saya tampilkan hanya voltage-nya saja. Oke. Jadi ketika saya coba run di sini, akan terlihat hasilnya adalah gunung, kemudian datar, gunung, datar, dan seterusnya. Perhatikan bahwa perhitungan voltase maksimalnya juga sama, yaitu 4,3. Sekitar 4,3, yaitu 5 volt, terus diambil 0,7 oleh diodanya. Saya coba ingin tunjukkan satu lagi, kalau seandainya diodanya dibalik, ini menghadapnya sekarang katoda dan anoda dan katoda dibalik, bakal seperti apa? Saya coba swap terminals. Ini kemudian saya coba reset ya. Hasilnya bakal seperti apa? Jelas ya bahwa hasilnya akan terbalik jadinya, gunung jadi lembah, lembah, datar, dan seterusnya. Nah, tapi perlu diperhatikan, kita perlu biasanya mencari tahu nilai minimumnya atau nilai lembah yang paling dalam, peak negatifnya berapa. Kalau di sini kita perlu, ini sekarang max ini adalah nilai yang paling atasnya, jadi nilai datar ini berapa, yaitu microvoltage ya, atau sebenarnya 0. Nah, tetapi kita ingin tahu nilai minimum peak-nya berapa, kita lihat di sini, yaitu show infonya. Sekarang kita coba show negative peak value. Kemudian yang ini karena tidak perlu saya untick saja, kemudian oke. Jadi masih konsisten kita dapati bahwa nilai minimum negative value-nya adalah minus 4,3, yaitu minus 5 diambil 0,7. Baik, topik selanjutnya adalah penyearah gelombang penuh. Saya coba tempelkan. Nah, full wave rectifier. Kali ini kita perhatikan jumlah diodanya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan ini kita menyebutnya konfigurasi bridge atau bridge circuit. Jadi tidak hanya kita jumpai di penyearah, banyak juga di aplikasi lainnya. Kita coba bahas satu persatu seperti yang tadi juga, yaitu pertama, kalau seandainya inputnya setengah gelombang yang pertama yang positif, ini yang bagian ini ya. Lalu bagaimana nanti outputnya? Outputnya tetap sama, yaitu adalah voltase di resistor. Oke, jadi kalau inputnya positif, maka di sini menjadi positif dan negatif polaritasnya. Oleh karena itu, kita coba ikuti ke atas. Ini saya coba pakai stabilo ya. Jadi ini bakal ke atas, lalu mengikuti garis ini, kemudian ke bawah, dan sekarang kita ketemu dengan percabangan. Bisa ke kiri bawah, juga bisa ke kanan bawah. Mana jalur yang akan diambil oleh arus listrik? Nah, di sini yang menariknya, yaitu karena polaritas dari inputnya positifnya di sini, maka akibatnya kita akan memberikan polaritas kepada dioda, di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Nah, di mana yang akan mengalami forward biasing, yaitu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri, dia akan mengalami reverse biasing karena katodanya positif, itu berarti kebalikannya ya, yaitu reverse biasing, sehingga dia akan tertutup. Ini yang sebelah kiri ini akan tertutup, dan otomatis arus akan melanjutkan perjalanan ke kanan bawah. Ke sini, lalu kemudian ini bercabang kembali, dan kita perhatikan ini juga akan mengalami reverse biasing. Maka dia akan tertutup dan arus akan melanjutkan perjalanan lagi ke resistor. Melanjutkan perjalanan ke resistor. Oh ya, saya coba biar clear ya. Jadi polaritasnya juga untuk di resistor plus di sini, negatif di sini. Dan lanjut, si arus akan melanjutkan perjalanan ke sini, ketemu dengan percabangan, dan tentunya karena yang ke atas adalah reverse biasing tertutup, dia akan pergi ke bawah, nah ini terus akan kembali ke sini. Melanjutkan satu putaran penuh.
Bagaimana outputnya? Outputnya jelas akan mengikuti bentuk dari inputnya. Oleh karena itu, kita akan dapati gunung positif seperti ini. Gunung positif. Yang menarik adalah bagaimana di setengah gelombang input berikutnya, yaitu ketika nilainya negatif. Ketika nilainya negatif, ini perlu diperhatikan bahwa polaritasnya sekarang menjadi ditukar, yaitu positifnya di sini, negatifnya di sini. Jadi yang sebelah sini menjadi lebih positif, oleh karena itu arusnya akan mengalir lewat bawah, lewat jalur yang bawah ini ya, akan mengalir ke sini, terus kemudian ke sini. Nah, kita perhatikan di sini ada dua kemungkinan percabangan, bisa ke kiri atas atau bisa ke kanan atas. Akan mengambil jalur yang mana? Nah, di sini perlu kita perhatikan, karena positifnya ada di sini, maka dia akan memberikan polaritas kepada dioda seperti ini. Positif ini, negatif ini. Positif ini, negatif ini. Nah, mana yang akan mengalami forward biasing? Tentu yang sebelah kanan. Yang sebelah sini akan tertutup, dia reverse biasing. Jadi, arus akan melanjutkan perjalanan ke kanan atas. Lalu akan kemana? Apakah akan ke kiri? Tidak. Dia juga akan, dioda yang sebelah sini, dia akan mengalami reverse biasing. Oleh karena itu, dia akan tertutup, dan arus akan melanjutkan perjalanan ke resistor. Ke resistor, lalu ke sini. Bagaimana polaritas di resistor? Ini yang unik sebenarnya. Jadi polaritas di resistor juga ini positif, ini negatif. Tidak ada bedanya dengan kasus yang pertama. Di gelombang setengah gelombang positif yang tadi pertama. Nah, oleh karena itu, outputnya di periode ini itu juga adalah gunung positif, bukan gunung yang negatif. Baik, saya coba lanjutkan dulu perjalanan arusnya. Jadi arusnya akan lanjut ke sini, dia akan ke sini, lalu akan kemana? Saya akan percepat ya, jadi akan ke sini, dia kemudian balik lagi, dan membuat satu putaran penuh. Sekali lagi kita coba perhatikan, outputnya adalah gunung positif. Jadi baik ketika inputnya adalah gelombang yang positif di atas, maupun ketika inputnya adalah gelombang negatif, maka outputnya tetap menjadi gunung positif. Dan ini kalau dilanjutkan terus tentunya akan menjadi seperti ini. Gunung positif, gunung positif, gunung positif, dan seterusnya. Oh ya, perlu diperhatikan bahwa V output peak-nya itu adalah V input peak dikurangi 1,4 volt. Kenapa? Karena untuk full wave rectifier, kasusnya selalu melewati dua dioda, sehingga perlu 2 kali 0,7 volt untuk mengaktifkan dioda. Jadi voltage inputnya dikurangi 2 kali 0,7. Oke, pembahasan berikutnya itu adalah filter. Jadi, saya akan coba bahas sedikit mengenai filter karena bagaimanapun tujuan akhir dari rectifier, penyearah itu adalah menghasilkan voltase DC. Jadi, kalau sudah mendapatkan bentuk seperti ini, nanti perlu beberapa tahapan lagi, sampai nanti tahapan akhirnya adalah bisa menghasilkan voltase yang datar seperti ini, DC. Taruhlah misalnya ingin menghasilkan 5 volt. Nah, jadi tahapan selanjutnya setelah disearahkan itu adalah kita inputkan ke filter. Filter yang bagaimana? Di sini akan dicoba ditampilkan filter yang sederhana, jadi hanya memakai satu kapasitor saja. Dan di sini ditunjukkan kasus untuk penyearah setengah gelombang. Jadi yang ditunjukkan di sini, saya pakai stabilo ya. Nah ini adalah komponen yang pertama, yaitu penyearah setengah gelombang. Lalu output dari penyearah setengah gelombang ini masuk ke dalam rangkaian yang selanjutnya, yaitu ada kapasitor, kemudian ada resistor. Kapasitor dan resistor dalam rangkaian paralel. Ini saya coba hapus saja. Saat setengah gelombang positif yang pertama, jadi ketika inputnya adalah gelombang positif, naik hingga voltase peak, nah dioda akan mengalami forward biasing.
Jadi ini akan positif, ini akan negatif, sehingga arus akan mengalir. Oleh karena itu, kapasitor akan mengalami charging. Sehingga VC-nya, yaitu voltase dari kapasitor, dia akan naik seperti ini. Dia akan naik seperti ini mengikuti inputnya. Berikutnya, saat inputnya mau turun dari puncak, nah sekarang kita beranjak ke yang kedua ini. Jadi bagian yang kedua, ketika inputnya mulai turun dari puncak, dioda langsung mengalami reverse biasing. Jadi di sini negatif, di sini positif. Nah, kenapa seperti itu? Karena sekarang katodanya menjadi lebih positif dibandingkan anoda. Karena kapasitornya sekarang bertindak sebagai sumber voltase juga. Oleh karena itu, kapasitor di sini akan melakukan discharging. Dia akan mengalirkan arus di rangkaian yang kedua ini, rangkaian filter ini. Dia akan mengalirkan arus, dan yang terjadi adalah V di kapasitor, dia akan turun, tetapi turun secara landai. Dan ketika V in, nah ini V in-nya melewati nilai dari VC, nah ini, maka siklusnya akan berulang lagi. V dari kapasitor akan naik, dan ini kalau dilanjutkan terus, kita akan mendapatkan, nih saya coba tampilkan di yang slide selanjutnya. Kalau dilanjutkan terus, maka hasilnya adalah bentuk seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan output yang bentuknya kira-kira seperti ini, yaitu dia naik, kemudian turun tapi tidak sampai habis, naik lagi, turun tapi tidak sampai habis, naik lagi, turun tapi tidak sampai habis, dan seterusnya. Nah ini yang nanti di terakhirnya akan dilewatkan kepada regulator, dan akhirnya kita bisa mendapatkan voltase DC yang baik, yang bagus sebagai output. Ditampilkan di sini beberapa contoh kemungkinan dengan nilai kapasitansi yang berbeda-beda, yaitu ketika kapasitansinya lebih kecil, ketika lebih besar, dan juga kalau seandainya dari rectifiernya setengah gelombang maupun gelombang penuh bakal seperti apa. Jadi saya tidak akan terlalu bahas secara detail, termasuk matematikanya yang akan saya sebutkan di sini hanya rumusnya saja. Secara umum kita bisa melihat di sini polanya. Pola gelombangnya bakal seperti ini, dan ini adalah bentuk gelombang ripple. Jadi seperti riak ya, riak gelombang. Ada beberapa parameter di sini yang perlu diketahui. Nah, yang pertama adalah VP rectifier ya, VP rectifier. Nah, ini adalah VP rectifier. Nah, tentu VP rectifier ini mengikuti V inputnya. Nah, jadi kalau seandainya V peak dari rectifier sudah bisa dihitung, nah berikutnya adalah kita bisa menghitung VR peak to peak ya. VRR itu untuk ripple, jadi biar tidak bingung ya. Ripple atau dalam bahasa Indonesianya kita menyebut riak ya, sebagai riak seperti riak gelombang. Nah, VR peak to peak, voltase ripple dari peak to peak, peak positif hingga peak bawahnya, itu bisa kita hitung dengan persamaan yang ini. Yaitu dikalikan dengan faktor pengali 1 dibagi F RL C. F ini tentunya adalah frekuensi, terus kemudian RL ini resistor load, terus kemudian C adalah kapasitornya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah VDC. Nah, VDC ini adalah nilai tengah dari ripple itu, bisa kita hitung dengan rumus yang ini. Dan terakhir, faktor R-nya atau ripple factor-nya bisa kita hitung dengan membagi VR peak to peak dibagi dengan VDC.